Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Rafi Hidayat. Kalian pasti sudah kenal sama saya dengan beberapa video saya yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Dan di sini saya akan membuat tugas video kembali dari mata kuliah yang diampu dengan dosen yang sama. Yang menyuruh saya juga untuk membuat video adalah Bapak Saiful Anwar. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di salah satu negara Asia Tenggara yang kita kenal dengan sistem pemerintahannya yang monarki atau bisa dibilang kerajaan. Ya, benar, yaitu Brunei Darussalam. Jadi, Brunei Darussalam itu merupakan wilayah yang terletak di barat daya Pulau Borneo atau Sabah. Nah, luas wilayah dari Brunei ini yaitu 5.765 km persegi dengan ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Brunei didiami oleh beragam etnis yang mayoritas 2/3-nya etnik Melayu, 90% Muslim, 1/5 etnik Cina, dan sisanya etnik India. Filosofi politik Brunei adalah penerapan yang begitu ketat terhadap Melayu Islam Beraja. Nah, yang terdiri dari dua dasar dari MIB ini, yang pertama adalah guiding principle, dan yang kedua adalah form of fortification. Dari dua dasar ini, kemudian muncul pemahaman nilai-nilai keislaman kenegaraan atau pengekalan dengan tiga konsep. Yang pertama adalah mengekalkan negara Melayu. Yang kedua, mengekalkan negara Islam atau hukum Islam yang bermazhab Syafi'i. Dan dari sisi fikihnya, dan bermazhab juga kepada ahlu sunnah wal jamaah dari sisi akidah. Dan mengekalkan negara beraja. Pada tahun 2019, tercatat populasi dari negara Brunei Darussalam itu sendiri sebesar 459.500. Nah, terdiri lagi dari dua itu sebanyak laki-laki sebanyak 244.500 dan 215.000 perempuan. Nah, dalam populasi tersebut, warga negara Brunei berjumlah 331.800 orang dan sisanya terdiri dari warga negara asing dengan jumlah 33.500. Warga Brunei beragama Islam berjumlah 67%, Kristen 10%, Buddha 13%, dan animisme serta aliran kepercayaan sebanyak 10% yang dianut pada umumnya oleh orang non-Melayu. Selanjutnya pula ialah peninggalan-peninggalan yang ada di Brunei Darussalam. Salah satu bangunan yang menjadi tempat tinggal Sultan Brunei saat ini, Sultan Hasan Al-Bolkiah beserta keluarganya, ialah Istana Nurul Iman. Istana ini berukuran sangat besar dengan kubah yang berlapis emas di atasnya. Istana ini pula yang menjadi eksistensi Islam di Brunei Darussalam hingga saat ini. Istana ini memiliki luas sekitar 200.000 meter persegi dengan total 1.788 kamar. Menurut laman resmi Guinness World Record, Istana Nurul Iman memiliki sekitar 257 kamar mandi, ruang perjamuan untuk tamu untuk 5.000 tamu, masjid besar, serta garasi yang memuat 110 mobil. Istana ini dibangun oleh Ayala Corporation dan selesai pada tahun 1984 dengan total pembangunan biaya sebesar 1,14 miliar dolar. Nah, selanjutnya pula bangunan yang menjadi eksistensi Islam yaitu salah satunya adalah masjid untuk ibadah umat Islam di sana, yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang terletak pada ibu kota Brunei Darussalam, yaitu Bandar Seri Begawan. Masjid ini menjadi landmark dan daya tarik wisata yang datang ke negara Brunei Darussalam. Menurut Yulianto Sumalyo, dalam bukunya yang berjudul Arsitektur Masjid dan Monumen Bersejarah Muslim, masjid tersebut didirikan atas inisiatif Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin tahun 1950 sampai tahun 1967, yang merupakan sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke-28. Ia sudah wafat. Nah, pembangunan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin ini pula seperti yang diungkapkan oleh Joseph R. Yogurst dalam bukunya yang berjudul The Golden Legacy.
Brunei Darussalam dimulai pada tahun 1954. Proses pembangunannya pula berlangsung selama 4 tahun. Nah, masjid ini tersebut kemudian diresmikan oleh Sultan Omar Ali pada Jumat 26 September 1958. Selanjutnya, ada pula museum yang didirikan oleh Sultan Brunei saat ini, yaitu Sultan Hasanal Bolkiah. Nah, tujuan untuk didirikannya museum ini adalah untuk sarana menyebarkan pengetahuan dan warisan Islam secara global. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah juga berperan gitu sebagai museum yang mengoleksi berbagai artefak, naskah, dan Al-Quran, serta menjadi pusat penelitian untuk mengkaji dan menyebarkan karya ilmiah Islam. Nah, desain museum ini pula sangat mencerminkan arsitektur lokal Brunei Darussalam dengan dominasi motif agama Islam. Terletak di salah satu titik tertinggi di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam, Balai Khazanah Islam masih berada di kompleks Istana Kesultanan Brunei. Sejarah dari masuknya Islam ke Brunei itu sendiri, yang pertama itu Islam itu telah masuk ke Brunei Darussalam diperkirakan mulai pada tahun 977 Masehi melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Nah, tetapi pada saat itu Islam belum berkembang secara meluas. Namun, ada pula teori yang mengatakan Islam masuk Brunei Darussalam itu diperkirakan pada abad ke-13 Masehi, dilanjutkan dengan masuk Islamnya Raja Awang Alak Betatar pada tahun 1368 dan berganti nama dengan Muhammad Shah. Nah, dari dua teori tersebut sebenarnya memiliki benang merah dengan masuknya Islam secara menyeluruh di kawasan Nusantara. Sebagaimana telah banyak diperdebatkan oleh para sejarawan. Para sejarawan pula berbeda pendapat dan hingga kini belum tuntas mengenai masuk dan datangnya Islam di Asia Tenggara. Meski dalam beberapa sisi sudah ada titik temu. Tetapi hal ini berkaitan dengan 3 masalah pokok. Nah, yang pertama itu adalah tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya. Perbedaan ini muncul itu karena kurangnya informasi dari sumber-sumber yang telah ada. Yang selanjutnya pula adalah tokoh dan organisasi Islam yang ada di Brunei Darussalam. Nah, Kesultanan Brunei Darussalam ini berdiri sekitar tahun 1402 Masehi yang dipimpin oleh raja atau sultan yang telah menduduki hingga sekarang. Seperti yang saya jelaskan pada pertama kali tadi, nah adapun beberapa raja yang punya peran penting bagi pengembangan Islam, di antaranya di Brunei Darussalam itu yang pertama adalah Sultan Muhammad Shah, yaitu Sultan ke-1. Nah, atau sebelum Islam ia lebih dikenal dengan Awang Alak Betatar yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ia memerintah sejak tahun 1402 sampai 1408. Pada masanya terjadi pengislaman pejabat dan perangkat kerajaan Brunei Darussalam. Nah, yang kedua adalah Sultan Bolkiah yang merupakan sultan kelima. Pada masa kepemimpinannya, Islam disebarkan secara intensif hingga masuk ke kawasan Borneo atau Kalimantan, termasuk wilayah Kesultanan Fulu atau Filipina. Nah, yang ketiga itu adalah Sultan Abdul Mubin yang merupakan sultan ke-12. Memerintah pada masanya itu dilakukan penetapan mazhab secara resmi di mazhab kerajaan, yaitu untuk fikih itu Brunei Darussalam bermazhab kepada Syafi'i dan Kalam bermazhab kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini dilakukan karena sering terjadinya perselisihan masalah agama dalam masyarakat. Yang terakhir, Sultan Hasanul Bolkiah, Sultan ke-19 yang memerintah dari tahun 1968 sampai sekarang, tahun 2024. Pada masanya ditetapkan filosofi kerajaan Brunei sebagai tonggak pemerintahan, yaitu dikenal dengan MIB, yaitu Melayu Islam Beraja. Nah, didirikannya juga Tabung Amanah Islam Brunei atau TAIB pada tahun 1992 yang merupakan lembaga finansial pertama kali di Brunei yang menetapkan syariat Islam. Tujuan didirikannya lembaga ini pula adalah tidak lain untuk membantu investasi pada bidang bursa, berpartisipasi untuk membantu pula kepada bidang ekonomi dan industri, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, setelah kita membahas banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan Brunei, kita membahas tentang kehidupan umat Islam di sana. Di Brunei sendiri, tradisi
diintegrasikan ke dalam hukum, namun diselaraskan pula dengan ajaran agama Islam seperti filosofi negaranya yaitu Melayu Islam Beraja. Nah, hukum-hukum ini telah menjadi prinsip panduan bagi masyarakat sebelum kedatangan Inggris. Nah, ketika orang Melayu memeluk Islam, tradisi Melayu mulai disesuaikan dengan Islam untuk menghindari konflik dengan hukum Islam. Nah, lanjut pula kegiatan-kegiatan umat Islam di Brunei itu berjalan dengan baik sesuai mazhab yang dianut. Jarang juga terjadi konflik eksternal, tetapi ada beberapa hal yang menjadi persoalan dan ini kerap terjadi karena kebijakan dari Sultan Brunei Darussalam itu sendiri. Problematikanya pula yang terjadi ialah adanya larangan kepada umat Kristen khususnya untuk tidak terang-terangan melakukan ibadahnya. Salah satunya adalah Natal. Adanya pula hukuman untuk orang Kristen yang ketahuan mengajak orang Islam untuk mengikuti Natal yang mereka rayakan. Nah, dari umat Islam itu sendiri di kehidupan di Brunei Darussalam itu jarang terjadi konflik. Namun memang perbedaan pendapat dalam agama Islam, khususnya umat Islam itu sendiri, memang sesuatu hal yang sudah diwajarkan terjadi gitu. Karena dalam pengambilan suatu hukum, perbedaan ulama-ulama dalam pengambilan dalil atau nas itu berbeda-beda, tetapi itu disandarkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, konflik itu sendiri terjadi secara internal, tidak melibatkan secara eksternal dari umat Islam itu sendiri seperti agama-agama lainnya. Jadi memang sekiranya jika ada perbedaan dari umat Islam, maka hal itu memang sudah sepatutnya diwajarkan. Dan di Brunei Darussalam tidak terjadinya konflik antara umat Islam dan umat Kristen itu sendiri, kecuali dari yang saya sebutkan tadi bahwa pemerintah menetapkan kebijakan yang memang membatasi hal-hal yang berkaitan dengan perayaan-perayaan besar dari agama lain selain Islam. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti materi yang saya berikan. Semoga hal ini menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Semoga kita semua menjadi akademisi yang membawa perubahan bagi Indonesia, khususnya pada periode pemerintahan presiden yang terbaru ini. Saya Alvin Raffi Hidayat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.